dan nggak asing ya. Hal-hal yang semacam pujian qadim dengan qadim, pujian qadim dengan hadis, pujian hadis dengan qadim, dan pujian hadis dengan hadis. Betul. Kan diam aja. Allah memuji kepada dirinya, itu puji qadim ke qadim. Dan juga Allah memuji kepada makhluknya. Ketiga, makhluknya memuji kepada penciptanya. Yang keempat, makhluk memuji kepada makhluk. Suka nggak kita? Hah? Iya anak saha asep amat. Iya anak saha gelis amat. Benar. Hakikatnya kita memuji kepada yang bikinnya siapa? Oh? Apa ibu bapaknya yang bikin? Hah? Itu mah hanya wasilah. Sebab kalau ibu bapaknya mah bukan bikin anak, cuman bikin enak. Ujung-ujungnya jadi anak itu aja. Ya. Gimana tadi? Ibu bapaknya bikin enak, bukan bikin, cuman ujung-ujungnya gitu ya. Makanya kalau manusia enggak seperti produk buatan Jepang, walaupun sekarang zaman milenial, zaman udah canggih, apa bisa kita menciptakan anak sekeinginan kita, walaupun umpamanya kitanya jelek, bini kita juga pesek. Karena ini zaman milenial, ini zaman udah canggih, kita bikin anak hidungnya yang maju, kulitnya yang bersih putih, gitu kan. Begitu lahir sama dengan bapaknya jendol, kan gitu ya. Padahal itu waktu kendulinya dibacain surat Maryam, dibacain surat Yusuf supaya tampan kayak Nabi Yusuf, supaya solehahnya kayak Siti Maryam. Pas gede dikit bandel. Itu produk Allah, bukan produk manusia. Gitu ya. Cuman kita hanya ketitipan. Kalau barang titipan, terus ada yang rusak barang yang dititipkan ke kita itu, kira-kira yang punyanya marah apa enggak? Berarti yang dititipkan itu amanah apa tidak? Kira-kira sekarang kalau memang kita dititipkan, kita sudah amanah apa belum kepada Allah? Diam. Hah? Iya toh? Diam. Ini ya. Akan kita seperti kita jadi tukang parkir, yang mobil apa saja banyak yang parkir ya. Itu kira-kira tukang parkir ketitipan nggak? Ketitipan. Kalau ada yang lecet atau ada yang rusak, kira-kira ditanya nggak itu tukang parkir? Mang, aku naon nih mobil pulang, panjus dibayar, itunya tanggung jawab namanya, kan itu sama, itu juga dari hadapan Allah. Seperti itu. Gampang ngomong diganjar jangan disiksa mah gampang, tapi bakal ditanya dulu. Nah, pertanyaan itu bisa dijawab apa tidak, bisa dipertanggungjawabkan apa tidak.
Kunaon ayeuna orang kumpul di dieu? Kenapa kita mau kumpul di sini? Semata-mata Allah supaya ridho dan hambanya yang paling dekat dengan Allahnya, dengan penciptanya Rasulullah, supaya kita mendapat pertolongan yang disebut syafaatul uzma. Tidak ada yang bisa pertolongan pada saat itu, hanya Rasulullah. Gitu ya. Sebab Rasulullah itu makhluk yang betul-betul kesadaran dan itu ada di kita, dan kita sebagai umatnya tidak akan mampu umat-umat yang lain masuk ke surganya Allah kalau umat Rasulullah itu belum masuk surga. Kita nggak ada. Jadi intinya begini, kalau kita mau masuk ke surga duluan, mau masuk ke neraka juga enggak, ketinggalan duluan. Ya. Walaupun itu bahasanya malah ainun ro'at, wala udhun sami'at, wala khaturun min qalbil bashar. Yang namanya surga dan neraka malah ainul hati yang bisa bagaimana mata itu memandang. Kalau kita yang ada di dunia seindahnya dan dicipta oleh kita, oh indahnya dunia, oh indahnya seperti ini, itu masih tercerita. Tapi indahnya dan bagaimana itu neraka nggak bisa tercerita, nggak bisa dilihat oleh mata, dan nggak bisa diistilahnya diteliti atau ini dengan kuping didengar seperti apa, tidak bisa. Apalagi yang tersirat di dalam hati sama-sama tidak tersirat bagaimana itu neraka, bagaimana itu surga, walaupun sudah terlafalkan di dalam Al-Qur'an. Gitu ya. Ku anfusakum wa ahlikum naron wa quduhan nasu wal hijarah alaiha malaikatun miladun syidad la ya'suna ma amarallah. Itu jadi malaikat diciptakan oleh Allah, la ya'suna, nggak pernah dia durhaka, nggak seperti kita tuh bisa taat, bisa durhaka, bisa taat, bisa maksiat. Makanya putaran alam bagi kita itu terbagi. Sekarang ini ada orang yang sedang dipupuk sama nikmat, ada orang yang sedang mendapatkan musibah, gitu kan. Ada orang yang sekarang sedang di lumpur maksiat, ada juga orang yang sedang di tempat seperti kita ini. Itu pasti putar itu. Bisa nggak diulangi? Satu apa katanya? Belum berhenti nih, kita belum berhenti lagi. Tadi yang empat itu bisa nggak? Namanya iya mengaji kue berarti kopi. Kamu nyanyi lagu kue mah apa? Namanya kopi atau nyaho, cina hafal. Kok dulu kue dulu digayung. Ayo tadi. Apa? Nah, ya. Obat pokok, kok ngelamun 10. Ya. Ya Allah. Iya orang supaya sadar, sebab kalau saya lanjut ada usaha kamari mata ayah udah kamu dengan buat mobil sadar ayah nama bayang sadar keur
tekali deras keur aya sadar mata labuhan jelema edan bae ditaekeun ka mobil dibawa ka labuhan sadar atuh sabaya kene mobil sadar Allah itu iya lain kurang kudu pinter lain kurang kudu bodoh di dunia ini kurang kudu ngerti coba baca Al-Quran di Al-Quran Roma yuridillah yupakiru pipin namun orang boga pengharapan boga tujuan ka Allah orang ye yupakirin kudu lain pinter yupakirin kira-kira orang pinter jeung ngarti bisa ngabedakeun anu pinter mah itu hiji tambah hiji dua kali tambah sebeuh ya atuh hiji tambah hiji dua kali tambah atuh tanganna pinter dua kali tambah berarti tilu piring Arianya adil bisa menempatkan sesuatu pada tempat pas tempatnya di mana di kepala kalau kita taruh di kepala itu namanya ngerti apa ngerti adil apa enggak adil bijak naruh pe kiri tapi kalau kita naruh pe kiri dengkul tempatnya bukan ini disebut adil apa tidak disebut bijak apa tidak minimal dia ini ingin dapat berkat dua yang ini belum minimal ya walaupun ini nggak pakai peci udah ada buruan ada kepalanya begitu ini siapa yang ngebagiin berkat ini belum itu minimal hayang menang berkat dua dari Abu Nawas sama itu ya deh tuh pujian Allah gemuji makhluk itu yang terjadi dari Nabi Ibrahim sangat marah sangat jengkel melihat istilahnya kaumnya di daerah ada maksiat. Kalau di kita mah di Bali lah. Apa letter mobilnya? Letter kepolisian Bali. Dek artinya dosa kekalnya. Bisa Pak ya? Iya kan Bali artinya dosa. Mantak banyak sumur di sana. Banyak sumur susu kejem. Ya. Atau iya makanya banyak sumur. Maka kalau pengen ngelihat sumur begitu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, ini orang sana pada maksiat, berdurhaka, tolong benturkan ya Allah. Sebab waktu itu belum si Covid, benturkan antara gunung yang ada sebelah barat dengan
gunung ada sebelah timur supaya ini kau mati. Apa? Nabi Ibrahim dijawab banyak, ditegur oleh Allah. Ibrahim, kamu hati-hati kalau berdoa, kalau bicara. Doa kamu tuh sangat terkabul, sangat terijabah. Kan yang maksiat itu umatmu, dan itu juga hamba-mu. Memang pada saat ini dia sedang istilahnya maksiat, sedang durhaka. Tapi siapa tahu ke depan anak cucunya jadi pengikut kamu. Biar gimana juga itu hamba. Sayang terhadap pan orang melakukan hewa kajian lemah geskan tai nang hewa. Benar. Geus deuleu ge teu daek lagi maliung bae. Tolol sih. Maksiat lain makhluk Allah. Ya. Kita harus bisa membedakan. Kita cinta itu harus karena Allah. Benci pun harus karena Allah. Bisa. Lamun urang hewa ke jalan ulah sampai ke hati urang, kudu karena Allah. Lamun urang resep ge kudu karena Allah. Jangan sampai kita merasuk, sampai kita nggak bisa tidur. Kalau sudah cinta, sampai istilahnya kalau cinta sudah diadu-adu, tai kuda pun rasa kadu. Cinta kalau sudah meresap, kencing kuda pun rasa sampai kan gitu. Jadi harus karena Allah. Nah, Bapak kan karena kapak siapa karena Allah. Aku kapak dan nyaho abah maka karena Allah kos kumaha sampai ya malam berbau. Karena kalau sudah karena Allah enteng. Sebab kita itu ibarat mobil mogok. Kalau mobil mogok keamanan lalu lintas harus pakai apa? Supaya rapi, supaya tidak kena teguran oleh petugas. Pakai segi 3 pengaman. Kita pun segitiga pengaman supaya aman. Supaya ingat ujung pertama di Allah. Ya. Ujung kedua karena Allah. Ujung ketiga ke Allah. Itu singkat. Dari Allah, karena Allah, kepada Allah. Kita ada di sini dari siapa? Dari Allah. Tadinya ada. Sekarang, besok, karena di sini karena ditugaskan oleh Allah. Mana tugas kita? Kita ditugaskan hanya liya'buduni. Wa orang jinna wal insa illa liya'budun. Kita mah cuma enggak diterusin ini. Tidaklah aku ciptakan jin dari manusia melainkan agar supaya dia mereka menghamba ni kepadaku, jangan kepada siapa-siapa. Makanya kita jangan sekali-kali melepaskan kehambaan kita. Status kehambaan jangan sampai dilepas oleh kita. Wah, yang sekarang jangan bukan orang bodoh, orang pintar. Itu bisa memperkosa Allah.
Seakan-akan Allah diatur ke manehna, surga boga manehna, neraka boga batur. Benar. Seperti bawa politik, aya partai setan, aya partai surga, aya partai malah. Di zaman-zaman karena dia menyetir dengan pengetahuannya, dengan kepandaiannya, bukan dengan pengertiannya. Kenapa jadi nyap-nyap kalinya? Tuh. Terus ayat puji hadis kakodir. Kita memuji kepada Sang Pencipta. Manusia memuji Allah. Maka alhamdulillahirabbil alamin. Syukurillah. Kita mendapatkan istilahnya yang tidak enak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita melihat istilahnya yang menakjubkan, subhanallah. Kita kaget, kita banyak dosa, astagfirullah. Kita mendapatkan nikmat alham. Kita memulai sesuatu dengan bis. Kosong dipakai. Yang lagi air. Kalau begitu sebenarnya hidup ini rata-rata yang mudah. Mantap lah pada ngomongin ya Masya Allah. Masuk surga umur, masuk surga mudah, gak susah masuk surga. Cuman lebih mudah lagi masuk walaupun mahal. Kalau kita ke diskotik bawa duit 10.000 berani gak? Kalau kamu kajian boleh 10.000 dapat air semua masih betul. Tapi surga murah, neraka mahal. Kalau bapak-bapak bawa duit 5 juta, kira-kira ada kamu bawa pulang lagi? Enggak habis. Sebab apa? Sebab banyak yang dagang selang di sana. Ya, banyak yang dagang. Kita beli selang. Selangkah. Yuk kita terusin ngaji kita. Kemarin kita sedang menceritakan pasal yaitu tentang syarat wajibnya Jumat. Kemarin diterangkan ayat sabaraha. Ayat sabaraha. 71 harus kedua harus dewasa akil balik, ketiga harus berakal, keempat harus merdeka, kelima harus laki, keenam harus sehat, ketujuh harus penduduk setempat atau penduduk tetap. Nah, kalau syarat wajibnya sholat cukup tiga: Islam, balik, sama berakat. Tapi tambahannya di dalam Jumat itu apa? Huriyah. Jadi tidak wajib bagi hamba saya. Tidak wajib kalau bukan laki. Perempuan tidak wajib. Itu katanya ada perempuan Jumat sah, cuman nggak berkewajiban, nggak masuk syarat, nggak masuk hitungan. Keenam harus sehat. Makanya kalau Jumat Bapak cuma sakit kepala atau meriang-meriang
itu luntur wajib Jumat. Kenapa nggak Jumat? Sakit kepala, pening. Kalau nggak sehat-sehat, nanti kan ada hujan, itu lagi alam. Jadi istilah penduduk tetap udah di situ, bukan penduduk musim. Waktu pindah lagi. Kayak orang buronan, kan dia banyak pindah. Nah itu adalah syarat wajibnya. Makanya kalau Jumat, kalau tidak ada elah, tidak ada alasan yang kuat di dalam aturan ini, 3 kali kita berturut-turut sudah disestempel oleh Allah bahwa kita termasuk orang-orang yang munafik. Pala tajibul Jumatu, maka tidak wajiblah bagi orang kafir yang belum Islam, tidak wajib. Sebab orang kafir mah disiksa oleh Allah itu bukan karena tidak Jumat, bukan karena tidak puasa, bukan karena tidak sholat, bukan karena tidak haji, bukan karena tidak zakat. Memang dia tidak berkewajiban untuk hal itu. Dia cukup disiksa nanti oleh Allah selama-lamanya itu karena tidak mempercayai, tidak beriman kepada Allah. Tertutup khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah, tertutup. Ada yang tertutup sudah, dan ada yang bagi siapa. Makanya kafir yang mana? Asliin, asli kafirnya, bukan murtad. Dari nenek moyang yang memang karena juga dia bukan Islam. Asli. Wasobiyin, anak-anak. Makanya anak-anak kalau mau dibawa ke masjid jangan resek, jangan ribut. Ini mah diajar, ada yang nangis, ada yang bercanda. Kalau memang nggak bisa ngewarah, kalau memang nggak bisa istrinya, jangan dibawa, jaga kewajiban. Itu mengganggu kepada yang lain. Kalau memang kita bukan orang tua yang tidak bertanggung jawab, udah jangan dibawa-bawa. Kecuali kita orang tua yang tanggung jawab, anak kita dibawa dia rapi. Di mana-mana masjid resek, ribut sama anak-anak. Wa majnunin, mau edan, gila, mantap di sana. Naik orang berembuk Jumat lagi minta edan ke Allah. Mau kita istilahnya karena nggak mau kewajiban Jumat, minta kembali lagi kepada anak-anak. Warokikin, yaitu hamba saya. Wa unsa, perempuan, wa maridin, orang sakit. Walaupun hanya sekedar meriang, yang meriang, merindukan yang disayang. Eta meriang. Apa yang dirindukan terserah, yang disayang sama kita. Wa musafirin, dan tambahnya lagi wanawi, dua musafirin dan orang dalam sedang melakon. Jadi dalam musafir sedang berjalan. Wasyara itu si hadis Pakli, syarat-syarat sahnya mengerjakan Jumat salah satu ada 3. Tapi kalau tadi syarat wajibnya Jumat. Sekarang syarat sahnya Jumat. Al-awalu, yang pertama darul iqamah, orang-orang dia penduduk tetap. Al-istafiluha al-adadul mustamuna, dan dia penduduk tempat, termasuk dia hitungan, termasuk kategori itu.
di kedepan. Sawaun bidalikal wal baik itu dia di satu tempat itu, baik di kota besar atau dia hanya sekedar lingkungan kampung. Ini seperti di sini, ini kampung Pabuaran. Tapi salah Quran itu balat. Kita kota Tangerang. Makanya kalau masjid untuk kota, masjid untuk istilahnya ini secara keseluruhan disebut juga masjid raya, masjid agung, seperti Al-Azhar, seperti Al-Ittihad dan gitu ya. Nah kalau di kita mah kan masjid juga kita paling masjid jami, tempat kumpul jami itu, tempat kumpulnya orang. Masjid jami itu artinya kumpul di mana orang kumpul tuh pas waktu Jumat. Itu nanti ada adatnya, ada hitungannya yang kumpul itu berapa. Alladzina tahidu watnan wa ghairul musannifi wa abarul musannifu andalika biqaulihi, diibaratkan, diumpamakan oleh pengarang ini kitab dari kesemua yang kita tuturkan, yang kita utarakan itu dengan ucapan pengarang ini, antakunal baladu misron kana til baladu auqurya, yang disebut mustautin itu baik itu dia adanya di balad, artinya di satu kota, di kota besar atau misron, kotanya seperti Banten. Nah itu masuk istilahnya baladu misron. Karena til baladu au koreakan atau daerah kampung atau istilahnya desa atau wilayah kampung. Wasani an ayyakunal adadu fi jamaatil jumati arba'ina. Nah, yang kedua, syarat sahnya Jumat itu tadi apa? Yang pertama harus dari penduduk tetap. Yang kedua adanya dia termasuk hitungan daripada yang punya KTP dari hitungan itu. Jumlahnya berapa? Arba'ina rojulan min ahli Jum'ah. Harus ada 40 laki-laki yang dia termasuk ahli Jum'ah. Satu aja kurang karena gara-gara kita keluar dari kampung kita, terus enggak sah, maka dosa yang 39 itu ditanggung oleh kita. Tuh, sholat Jum'ah itu katanya ada imamnya, imam khotibnya, khotib pesanan tembak, bukan orang situ. Kalau jamaah